Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kalau kita boleh berjumpa kembali melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus 4 ayat 26. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah tema mengelola dan merespon amarah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai mengelola dan merespon amarah. Marah adalah emosi manusiawi yang bisa datang dalam berbagai situasi. Ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, kecewa, atau bahkan saat terjebak dalam ketegangan hubungan. Namun nats firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa marah itu sendiri tidaklah berdosa, tetapi bagaimana kita mengelola dan merespon amarah kita yang menentukan apakah itu menjadi dosa atau tidak. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak membiarkan amarah berlarut-larut atau mengambil kendali atas hati kita. Kita diajarkan untuk menyelesaikan kemarahan kita dengan cepat agar tidak jatuh dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita merenungkan lebih dalam apa yang dimaksud dengan janganlah berbuat dosa dalam konteks kemarahan, dan bagaimana kita dapat mengelola emosi dengan bijaksana sesuai dengan ajaran Kristus. Yaitu yang pertama, marah bukanlah dosa, tetapi cara mengelolanya yang menentukannya. Saudara-saudaraku, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Marah itu sendiri bukanlah dosa. Yesus pun pernah marah ketika melihat ketidakadilan dan kemunafikan, terutama dalam situasi yang melawan prinsip kasih dan kebenaran. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana kita merespon amarah tersebut. Hindarilah marah yang tidak terhormat. Ketika kemarahan kita berubah menjadi kemarahan yang destruktif, seperti mengucapkan kata-kata kasar, menyerang orang lain, atau membiarkan kemarahan itu mengontrol kita, maka itulah yang menjadi dosa. Belajarlah marah yang sehat. Sebaliknya, marah bisa menjadi reaksi yang sehat ketika itu digunakan untuk membela yang benar, melawan ketidakadilan, atau sebagai dorongan untuk memperbaiki keadaan. Kita dipanggil untuk mengelola amarah kita dengan bijaksana, agar tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama. Yang kedua, jangan biarkan amarah membara sepanjang hari. Saudara-saudara terkasih, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan kemarahan kita dengan cepat. Matahari terbenam adalah gambaran waktu yang terbatas. Kita diingatkan untuk tidak membiarkan kemarahan berlarut-larut, karena semakin lama kita membiarkan kemarahan itu terpendam dalam hati, semakin besar kemungkinan itu menjadi kepahitan dan kebencian. Yang ketiga, amarah yang diselesaikan dengan kasih dan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada akhirnya kasih dan pengampunan adalah kunci untuk menyelesaikan kemarahan dengan cara yang benar. Ketika kita marah, kita harus menyadari bahwa kita juga telah diampuni oleh Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan harus mendorong kita untuk mengampuni orang lain dan meredakan kemarahan kita dengan kasih. Kita harus mampu mengampuni dalam kasih. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni sesama kita. Dan pengampunan ini tidak hanya untuk kebaikan orang yang kita ampuni, tetapi juga untuk keselamatan hati kita. Kita tidak mengampuni, kita membiarkan amarah yang tidak terselesaikan.
untuk merusak hubungan dan membawa kerusakan lebih dalam. Bapak Ibu Saudara terkasih, lalu apa yang perlu kita renungkan melalui nats firman Tuhan pagi ini? Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah jangan biarkan amarah berlarut-larut. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat ini mengajarkan untuk kita menyelesaikan kemarahan kita, terutama hari berakhir. Mengabaikan atau menunda menyelesaikan amarah hanya menumbuhkan kepahitan dan menghambat penyembuhan dalam hubungan kita. Semakin lama kita membiarkan amarah itu terpendam, semakin besar peluang untuk terbentuknya rasa dendam, kebencian, atau kerusakan yang lebih dalam. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah kelolalah amarah dengan kasih dan pengampunan. Saudara-saudaraku, salah satu kunci untuk mengelola kemarahan dengan benar adalah kasih dan pengampunan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni sesama kita, seperti kita juga diampuni oleh Tuhan. Pengampunan memungkinkan kita untuk melepaskan beban amarah dan meredakan hati kita dari rasa marah yang bisa mengganggu kedamaian batin kita. Yang ketiga yang perlu kita renungkan ada akui kekuatan Roh Kudus dalam mengelola emosi. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya kita tidak diharapkan untuk mengelola emosi kita sendirian. Roh Kudus adalah penolong kita yang memberi kita kekuatan untuk mengendalikan emosi kita. Galatia 5 ayat 22-23 kita diajarkan bahwa buah roh meliputi kesabaran, kebaikan, dan penguasaan diri. Semuanya ini adalah alat yang kita perlukan untuk mengelola kemarahan dengan benar. Karena itu dengan kasih, pengampunan, dan pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengelola kemarahan dengan bijaksana dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita tetap damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk menjalani hari-hari kita, menginspirasi kita, memotivasi kita untuk mampu mengelola emosi kita, mengelola amarah kita, sehingga kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang dapat memuliakan nama Tuhan melalui perilaku hidup kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya. Amin.